Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Eryani. Kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini, saya akan membuat kue lapis legit ekonomis. Kue ini sangat cocok sekali disajikan saat momen lebaran dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan loh. Di dalam pembuatan lapis legit kali ini, aku menggunakan bahan-bahan dan juga cara yang sangat sederhana sehingga para pemula pun pasti bisa membuatnya dan tidak akan mengalami kegagalan walaupun baru pertama kali membuatnya. Langsung ke bahan dan cara membuatnya ya. Siapkan 20 butir kuning telur, 5 putih telur, 300 gram gula pasir, sebaiknya gunakan gula halus ya. Setengah kaleng susu kental manis, 250 gram margarin, 250 gram butter, 180 gram tepung terigu, diayak terlebih dahulu ya biar bersih, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Tahap pertama kita akan mix terlebih dahulu putih telur sampai kaku. Kalau sudah seperti ini sudah cukup ya, dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah yang besar campurkan margarin, butter, dan gula pasir. Kemudian kita mix menggunakan kecepatan terendah terlebih dahulu ya. Setelah gulanya tercampur rata, kemudian naikkan speed hingga kecepatan teratas. Mix adonan sampai mengembang dan berwarna putih pucat. Setelah itu, kemudian lanjut tambahkan susu kental manis. Lanjut di mix lagi sampai rata. Selanjutnya tambahkan kuning telur secara bertahap sedikit demi sedikit sambil terus di mix sampai rata sampai kuning telurnya habis. Tambahkan vanili bubuk. Setelah adonan benar-benar halus dan lembut, kurangi kecepatan mixer, kemudian tambahkan tepung terigu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Aduk perlahan sampai semua terigu habis dan tercampur secara merata. Oh ya teman-teman, saya mau ingatkan, sambil kita mengolah makanan, jangan lupa kita mengucapkan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dengan ucapan sholawat-sholawat lainnya, biar apapun yang kita kerjakan itu akan membawa berkah nantinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau semua tepung sudah tercampur secara merata, kemudian matikan mixernya dan kita akan kembali ke putih telurnya ya.
ini adalah putih telur yang udah kita kocok-kakut tadi ya, dan ini akan kita campurkan ke adonan kuning telur. Ini akan aku buat menjadi 2 tahapan ya. Aduk putih dan kuning telur menggunakan spatula atau whisk sampai merata secara bertahap, pelan-pelan aja agar adonan tetap stabil. Setelah pencampuran pertama sudah merata, tambahkan putih telur yang tersisa tadi. Kemudian aduk-aduk pelan-pelan sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah rata. Ini sudah siap untuk kita panggang selapis demi selapis ya. Untuk memanggang, aku menggunakan oven listrik yang sudah aku panaskan menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan benda-benda di rumah bisa sesuaikan dengan ovennya masing-masing ya, karena tiap oven itu berbeda-beda. Dan untuk loyangnya, aku menggunakan loyang dengan ukuran 18x18 yang di bawahnya telah aku alasi menggunakan kertas roti, dan tidak aku beri margarin karena adonan kue kita juga sudah menggunakan margarin, jadi tidak akan lengket nantinya. Untuk tiap lapisan aku menggunakan takaran 2 sendok sayur, dan kita juga boleh gunakan cangkir atau alat takar lainnya, atau kita juga bisa menimbang adonan agar nanti tiap lapisnya itu sama ya. Kemudian rapikan dengan menggunakan kuas ataupun sendok. Setelah itu panggang di dalam oven dengan api atas bawah kurang lebih selama 15 menit sampai bagian atasnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah 15 menit warnanya sudah berubah, keluarkan dari oven, kemudian tekan-tekan menggunakan alat penekan. Kalau tidak ada, kita gunakan sendok seperti ini. Kemudian olesi dengan sedikit margarin secara merata. Kemudian tambahkan 2 sendok takar adonan. Kemudian panggang kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api bagian atas saja ya. Setelah 5 menit keluarkan dari loyang. Kalau ada bagian permukaan lapisan yang menggelembung, tusuk menggunakan tusukan sate atau garpu seperti ini agar udara yang terperangkap di dalam lapisan keluar. Setelah itu olesi permukaan lapisan menggunakan mentega secara merata. Setelah itu tambahkan adonan lapisan selanjutnya, kemudian panggang selama kurang lebih 5 menit atau sampai warna permukaannya kecoklatan. Lakukan hal serupa pada tiap-tiap lapisan sampai adonannya habis. Dan ini adalah lapisan yang terakhir. Setelah warnanya berubah seperti ini, itu tandanya bagian atasnya sudah matang, dan kemudian kita akan pindahkan apinya menjadi api bagian bawah, dan kita panggang kurang lebih selama 10-15 menit untuk memastikan tingkat kematangan kue lapis legit kita ya. Dan setelah itu dinginkan kuenya, kemudian keluarkan dari loyang, dan barulah siap kita sajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, inilah dia hasil dari lapis legit yang kita buat hari ini ya. Hasilnya itu benar-benar cantik dan memuaskan. Sebenarnya untuk membuat lapis legit ini tidaklah sulit ya, hanya saja membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, karena dalam proses memasaknya kita
butuh waktu berjam-jam. Tapi semua rasa lelah itu akan terbayar setelah kita melihat hasilnya. Oke, kalian bisa langsung cobain resep ini di rumah. Kalau kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga, agar nantinya channel aku ini dapat berkembang. Selalu berbuat baik kepada siapa saja, dan jangan lupa untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.